Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Tripurwandari, dosen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Program Studi Teknik Industri Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang K3 Lingkungan Kerja. Adapun dasar hukum yang mengatur K3 Lingkungan Kerja yaitu, yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang kedua, Permenaker Trans Nomor 13 Tahun 2011 tentang nilai ambang batas faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja. Lalu yang ketiga adalah Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi dan lingkup K3 Lingkungan Kerja. K3 Lingkungan Kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui pengendalian lingkungan kerja dan penerapan hygiene sanitasi di tempat kerja. Pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja dilakukan terhadap potensi bahaya yang terjadi di lingkungan kerja yang disebabkan beberapa faktor seperti faktor fisika, faktor kimia, faktor biologi, faktor ergonomi, dan faktor psikologi. Sedangkan untuk penerapan hygiene dan sanitasi melingkupi aspek bangunan tempat kerja, fasilitas kebersihan, kebutuhan udara, dan tata laksana kerumah tanggaan. Faktor lingkungan kerja atau faktor yang berpotensi menyebabkan gangguan atau penyakit akibat kerja di lingkungan kerja terdiri dari 5 faktor. Yang pertama adalah faktor fisika, yaitu faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas kerja yang bersifat fisika yang disebabkan oleh penggunaan mesin, peralatan, bahan, ataupun kondisi lingkungan di tempat kerja. Contohnya adalah iklim kerja, kebisingan, getaran, radiasi gelombang mikro, radiasi ultraviolet, radiasi medan magnet statis, tekanan udara, dan pencahayaan. Yang kedua adalah faktor kimia. Faktor kimia adalah faktor di dalam tempat kerja yang bersifat kimia, yang keputusan ini meliputi bentuk padatan atau partikel, cair, gas, kabut, aerosol, dan uap yang berasal dari bahan-bahan kimia. Lalu yang ketiga adalah faktor biologi, yaitu faktor yang disebabkan oleh makhluk hidup. Contohnya adalah hewan, tumbuhan, ataupun mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja seperti bakteri, virus, jamur, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah faktor ergonomi, yaitu faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara fasilitas kerja yang meliputi cara kerja, posisi kerja, alat kerja, dan beban angkat terhadap tenaga kerja. Yang kelima adalah faktor psikologi, yaitu faktor yang mempengaruhi aktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh hubungan antar personal di tempat kerja, peran, dan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dapat mengakibatkan stres kerja ataupun beban kerja yang berlebih. Selain upaya pengendalian terhadap faktor-faktor yang menyebabkan gangguan atau penyakit akibat kerja di lingkungan kerja, perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap penerapan hygiene dan sanitasi di tempat kerja. Hygiene adalah usaha kesehatan preventif yang menitik beratkan kegiatannya kepada usaha kesehatan individu maupun usaha pribadi hidup manusia. Contohnya, mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya. Lalu kemudian, sanitasi adalah usaha kesehatan preventif yang menitik beratkan kegiatan kepada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Contohnya adalah menyediakan wastafel, toilet yang layak, dan tempat sampah yang sesuai dengan jenis sampahnya. Faktor yang akan dibahas pada sesi kali ini yaitu faktor fisika, faktor ergonomi, dan faktor psikologi. Faktor fisika pertama yang akan dibahas yaitu getaran. Getaran adalah gerakan yang teratur dari benda atau media dengan arah bolak-balik dari kedudukan keseimbangannya. Biasanya, getaran dihasilkan dari alat ataupun mesin produksi. Contohnya adalah gergaji mesin. Risiko yang dapat diakibatkan karena getaran yang melebihi nilai ambang batas yaitu kerusakan syaraf yang mengakibatkan berkurangnya kepekaan pada motorik dan gangguan pada ketangkasan. Lalu, kebal pada jari-jari tangan saat bekerja atau sesaat setelah melakukan pekerjaan. Ataupun gangguan tulang, sendi, dan juga otot. Getaran diukur dengan vibration meter. Berikut merupakan nilai ambang batas getaran untuk pemaparan lengan dan tangan dan juga getaran untuk
pemaparan seluruh tubuh. Selama 6 sampai dengan 8 jam, nilai ambang batas yang diperkenankan untuk getaran yaitu 5 meter per detik kuadrat. Sementara untuk pemaparan seluruh tubuh, selama 8 jam kerja, nilai ambang batasnya yaitu 0,8661 meter per detik kuadrat. Berikut merupakan upaya pengendalian getaran. Yang pertama yaitu menghilangkan sumber getaran dari tempat kerja. Yang kedua mengganti alat, bahan, dan proses kerja yang menimbulkan sumber getaran. Yang ketiga adalah mengurangi pajanan getaran dengan menambah atau menyisipkan bantalan atau peredam di antara alat dan bagian tubuh yang kontak dengan alat kerja. Yang keempat adalah membatasi pajanan getaran melalui pengaturan waktu kerja. Yang kelima adalah penggunaan alat pelindung diri yang sesuai. Yang keenam adalah melakukan pengendalian lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor fisika yang kedua yaitu iklim kerja. Iklim kerja adalah hasil perpaduan antara suhu, kelembaban, kecepatan gerakan udara, dan panas radiasi dengan tingkat pengeluaran panas dari tubuh pekerja sebagai akibat pekerjaannya. Iklim kerja diukur dengan Heat Stress Monitor dengan satuan ISBB atau Indeks Suhu Basah dan Bola. ISBB adalah parameter untuk menilai tingkat iklim kerja panas yang merupakan hasil perhitungan antara suhu udara kering, suhu basah alami, dan suhu bola. Adapun risiko yang dapat disebabkan karena iklim kerja yang tidak sesuai yaitu yang pertama, heat stress meliputi banyak berkeringat, pusing, dan pingsan. Yang kedua adalah gangguan fisiologis yang ditandai dengan adanya peningkatan suhu tubuh, denyut nadi, dan tekanan darah. Dan yang ketiga adalah gangguan psikologis, ditandai dengan adanya peningkatan stres dan kecemasan. Berikut merupakan tabel nilai ambang batas ISBB yang diperkenankan. Nilai ambang batas pada getaran ditentukan berdasarkan persentase waktu kerja setiap jam dan beban kerja. Berikut merupakan upaya pengendalian iklim kerja. Yang pertama adalah menghilangkan sumber panas atau sumber dingin dari tempat kerja. Yang kedua, mengganti alat, bahan, dan proses kerja yang menimbulkan sumber panas atau sumber dingin. Yang ketiga, mengisolasi atau membatasi pajanan sumber panas atau sumber dingin. Yang keempat, menyediakan sistem ventilasi. Yang kelima, menyediakan air minum. Yang keenam, mengatur atau membatasi waktu pajanan. Yang ketujuh, penggunaan baju kerja yang sesuai. Yang kedelapan, penggunaan alat pelindung diri yang sesuai. Yang kesembilan, melakukan upaya pengendalian lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Faktor fisika yang ketiga adalah kebisingan. Kebisingan adalah sumber suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat produksi atau sumber suara lainnya yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Risiko yang dapat diakibatkan karena kebisingan yang melebihi nilai ambang batas yaitu berkurangnya atau hilangnya pendengaran, gangguan psikologi seperti cepat marah, sakit kepala, dan gangguan tidur, serta mual sampai dengan sesak nafas. Lalu, kebisingan juga dapat menimbulkan kehilangan konsentrasi pada pekerja dan penurunan performansi kerja yang akan menyebabkan kehilangan efisiensi dan produktivitas. Kebisingan dapat diukur dengan sound level meter. Berikut merupakan tabel nilai ambang batas kebisingan. Selama 8 jam kerja dalam satu hari, intensitas kebisingan yang diperkenankan yaitu 85 desibel. Berikut merupakan upaya pengendalian kebisingan. Yang pertama adalah menghilangkan sumber kebisingan dari tempat kerja. Yang kedua, mengganti alat, bahan, dan proses kerja yang menimbulkan sumber kebisingan. Yang ketiga, memasang pembatas atau peredam suara atau penutupan sebagian atau seluruh alat. Yang keempat, mengatur atau membatasi pajanan kebisingan atau pengaturan waktu kerja. Yang kelima, menggunakan APD seperti earplug ataupun earmuff. Yang keenam, melakukan pengendalian lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor fisika yang keempat adalah radiasi gelombang radio atau gelombang mikro. Radiasi gelombang radio atau gelombang mikro adalah radiasi elektromagnetik dengan frekuensi 30 kHz sampai 300 GHz. Risiko yang dapat diakibatkan karena gelombang radio atau gelombang mikro yang melebihi nilai ambang batas yaitu dapat menyebabkan kerusakan jaringan tubuh, terutama jika intensitas pancaran yang tinggi.
Gelombang radio juga dapat meningkatkan risiko kanker, luka bakar, dan kerusakan DNA. Gelombang radio atau gelombang mikro dapat diukur dengan sebuah alat yang disebut dengan microwave meter. Berikut merupakan tabel nilai ambang batas radiasi gelombang radio atau gelombang mikro. Upaya pengendalian yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko akibat radiasi gelombang radio atau mikro yaitu yang pertama, menghilangkan sumber radiasi gelombang radio atau gelombang mikro di tempat kerja. Yang kedua adalah mengisolasi atau membatasi pajanan sumber radiasi gelombang radio atau gelombang mikro. Yang ketiga, merancang tempat kerja dengan menggunakan peralatan proteksi radiasi. Yang keempat, membatasi waktu pajanan terhadap sumber radiasi. Yang kelima, penggunaan alat pelindung diri yang sesuai. Yang keenam, melakukan pengendalian lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor fisika yang kelima yaitu radiasi ultraungu atau ultraviolet. Radiasi ultraungu adalah radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 180 nanometer sampai dengan 400 nanometer. Risiko yang dapat diakibatkan karena radiasi ultraungu yaitu kanker kulit, penuaan dini, gangguan mata yang dapat mempercepat perkembangan katarak dan meningkatkan risiko kebutaan, dan penurunan sistem imun. Radiasi ultraungu diukur dengan UV radiometer. Berikut merupakan nilai ambang batas radiasi ultraungu. Selama 8 jam kerja, radiasi ultraungu yang diperkenankan adalah 0,0001 mW per cm persegi. Berikut merupakan upaya pengendalian yang dapat dilakukan untuk meminimalisir radiasi ultraviolet. Yang pertama, menghilangkan sumber radiasi. Yang kedua, mengisolasi atau membatasi pajanan sumber ultraviolet. Yang ketiga, merancang tempat kerja dengan menggunakan peralatan proteksi radiasi. Yang keempat, memberikan jarak aman sesuai dengan standar antara sumber pajanan dan pekerja. Yang kelima, membatasi pajanan sumber daya ultraungu atau ultraviolet melalui pengaturan waktu kerja. Yang keenam, penggunaan alat pelindung diri yang sesuai. Yang ketujuh, melakukan pengendalian lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor fisika yang keenam adalah medan magnet statis. Medan magnet statis adalah suatu medan atau area yang ditimbulkan oleh pergerakan arus listrik. Paparan terus-menerus terhadap medan magnet statis menimbulkan beberapa risiko, yaitu sakit kepala, kelelahan, insomnia, dan bahkan peningkatan risiko kanker dalam jangka panjang. Medan magnet statis diukur dengan teslameter. Berikut merupakan tabel nilai ambang batas medan magnet yang diperkenankan. Upaya pengendalian bahaya medan magnet statis yang pertama, menghilangkan sumber medan magnet statis dari tempat kerja. Yang kedua, mengganti alat, bahan, dan proses kerja yang menimbulkan sumber medan magnet statis. Yang ketiga, mengisolasi atau membatasi pajanan sumber medan magnet statis. Yang keempat, mengatur atau membatasi waktu pajanan. Yang kelima, mengatur jarak aman. Yang keenam, menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. Yang ketujuh, melakukan pengendalian lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor fisika yang ketujuh adalah tekanan udara ekstrim. Tekanan udara ekstrim adalah tekanan udara yang lebih tinggi atau tekanan udara yang lebih rendah dari tekanan udara normal yaitu sebesar 1 atmosfer. Pekerja yang terpapar tekanan udara ekstrim, contohnya adalah pekerja yang bekerja di ketinggian atau di bawah laut. Tekanan udara yang tinggi dapat menyebabkan cedera fisik seperti barotitis atau cedera telinga, barotrauma paru-paru, atau sakit kepala yang parah. Tekanan udara diukur dengan sebuah alat yang disebut barometer. Upaya pengendalian bahaya tekanan udara ekstrim yaitu yang pertama, menghindari pekerjaan pada tempat kerja yang memiliki sumber bahaya tekanan udara ekstrim. Yang kedua, mengatur dan membatasi waktu pajanan terhadap sumber bahaya tekanan udara ekstrim. Yang ketiga, menggunakan baju kerja yang sesuai. Yang keempat, menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. Dan yang kelima, melakukan pengendalian lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor fisika yang terakhir yaitu pencahayaan. Pencahayaan adalah sesuatu yang memberikan terang atau sinar, meliputi pencahayaan alami dan pencahayaan buatan.
Pencahayaan yang tidak memadai di tempat kerja dapat menimbulkan beberapa risiko, yaitu kelelahan mata, sakit kepala, stres, kecelakaan kerja, kerusakan fungsi mata, berkurangnya kemampuan kerja, kurangnya daya efisiensi kerja, dan kelelahan mental. Pencahayaan diukur dengan lux meter. Berikut merupakan standar intensitas pencahayaan berdasarkan tempat kerja maupun karakteristik pekerjaan. Intensitas pencahayaan harus disesuaikan dengan warna lingkungan kerja. Bagaimana warna temboknya, bagaimana warna peralatan kerjanya, bagaimana warna langit-langit, dan lain sebagainya. Juga harus disesuaikan dengan usia pekerja dan jenis pekerjaan, apakah membutuhkan ketelitian yang tinggi ataupun tidak. Faktor lingkungan kerja yang selanjutnya yaitu faktor ergonomi. Sumber bahaya faktor ergonomi meliputi 1. Cara kerja, posisi kerja, dan postur tubuh yang tidak sesuai saat melakukan pekerjaan. Yang kedua, desain alat kerja dan tempat kerja yang tidak sesuai dengan dimensi tubuh atau antropometri tenaga kerja. Yang ketiga, pengangkatan beban yang melebihi kapasitas kerja. Adapun risiko faktor ergonomi yang dihadapi para pekerja yaitu yang pertama, kelelahan, yang kedua, cedera, dan yang ketiga adalah musculoskeletal disorders atau gangguan pada sistem otot, tulang, dan syaraf seperti sakit punggung, sakit leher, gangguan pada syaraf, dan gangguan pada otot. Faktor lingkungan kerja yang terakhir yaitu faktor psikologi. Potensi bahaya faktor psikologi meliputi 1. Ketidakjelasan peran, 2. Konflik peran, yaitu pekerjaan yang diberikan tidak sesuai dengan peran atau tanggung jawab pekerja tersebut. Yang ketiga, beban kerja berlebih secara kualitatif, yaitu beban kerja yang terjadi ketika tuntutan pekerjaan lebih tinggi dari kemampuan kognitif dan teknis seseorang. Yang keempat, beban kerja berlebih secara kuantitatif, yaitu melakukan terlalu banyak hal dalam pekerjaannya. Yang kelima, pengembangan atau jenjang karir yang tidak jelas atau lambat. Yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap orang lain yang terlalu banyak. Pengendalian faktor psikologi dapat dilakukan melalui manajemen stres. Upaya yang dapat dilakukan antara lain 1. Melakukan pelatihan terhadap tenaga kerja dan penempatan posisi yang sesuai dengan keahlian dan kapasitas tenaga kerja. Yang kedua, mengadakan program kebugaran bagi tenaga kerja. Yang ketiga, mengadakan program konseling. Yang keempat, mengadakan komunikasi organisasional secara memadai. Yang kelima, memberikan kebebasan bagi tenaga kerja untuk memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan. Yang keenam, mengubah struktur organisasi, fungsi dengan merancang kembali pekerjaan yang ada. Yang ketujuh, menggunakan sistem pemberian imbalan tertentu atau reward. Yang kedelapan, pengendalian lainnya sesuai dengan kebutuhan. Sekian untuk perkuliahan pada sesi kali ini. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.